Kami persilakan berikutnya Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan yang semuanya saya hormati, rekan-rekan Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, beserta seluruh jajarannya yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ini adalah raker pertama setelah kita reses raker dengan Kementerian Agama yang tadi telah disampaikan banyak hal. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan kawan-kawan. Pertama, saya tentu juga seperti kawan-kawan yang lain mengapresiasi pimpinan dan Pak Menteri Agama yang tadi telah menghadirkan kesepakatan untuk mengembalikan pemotongan dana BOS kepada prinsip semula yang sudah disepakati untuk tidak ada pemotongan. Jadi sesungguhnya ini adalah melaksanakan keputusan yang dulu sudah disepakati dan memang harusnya begitu. Pak Menteri Agama mestinya memang harus juga melakukan kontrol kepada bawahannya supaya tidak terjadi apa yang disepakati ternyata tidak dilaksanakan. Dan yang kedua, saya berharap nanti ketika pengembalian dana BOS itu tidak lagi dipotong itu, hendaknya betul-betul transparan dan ada laporan bahwa telah dikembalikan dan tanpa ada potongan. Jangan sampai ada kesepakatan di sini, tapi ternyata realisasi di lapangannya ternyata tidak sebagaimana yang kita sepakati. Dan yang ketiga juga ternyata di lapangan ada juga potongan-potongan yang lain yang juga bisa terjadi terhadap biaya operasional yang dibantukan oleh Kementerian Agama ini. Jadi saya berharap Kementerian Agama memastikan kepada seluruh jajarannya di tingkat apapun bahwa anggaran dari negara untuk membantu pesantren, madrasah, PTQ maupun juga lembaga-lembaga kajian, lembaga pendidikan agama yang lain betul-betul tidak ada pemotongan. Berikutnya terkait dengan isu-isu aktual ini yang memang perlu kami sampaikan Pak Menteri karena kami adalah wakil rakyat dan kami ketika reses kemarin dan atau setelah reses pun mendapatkan aspirasi yang sangat banyak dari rakyat dan juga umat yang sebagiannya telah disampaikan. Pak Menteri mungkin masih ingat dan mudah-mudahan masih ingat. Pertama kali kita kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, waktu itu juga sudah terjadi kritik yang sangat terbuka semacam ini. Karena pernyataan-pernyataan Pak Menteri yang lagi-lagi sebelum itu sudah bicara tentang radikalisme terkait dengan celana cingkrang, terkait dengan masalah berjenggot, terkait dengan hal yang kemudian menghadirkan kegaduhan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu keputusan kita di rapat Komisi 8 dan Menteri Agama, waktu itu Pak Menteri meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kegaduhan-kegaduhan karena terminologi yang dipergunakan yang menghadirkan multitafsir dan menghadirkan keresahan di tingkat umat. Waktu itu Pak Menteri Agama sepakat dan bahkan terbuka meminta maaf melalui Komisi 8. Tetapi belakangan beragam pernyataan Pak Menteri memang menghadirkan kegaduhan. Tadi Pak Menteri menyampaikan itu dalam forum tertentu dengan Kementerian Menpan RB. Saya kira harusnya tidak perlu dibedakan apakah kita berada di dalam forum tertutup maupun forum terbuka. Kalau kita menyampaikan kebenaran, ya tertutup ya benar, ya terbuka ya benar. Kalau kita menyampaikan kejujuran, ya tertutup ya jujur, terbuka ya jujur. Kalau kita menyampaikan keadilan, ya terbuka ya jujur, forum tertutup juga tetap jujur. Yaitu hanya forumnya saja yang berbeda, tapi kontennya harusnya tidaklah berbeda. Nah, misalnya dari terkait dengan masalah radikalisme Pak Menteri, sekalipun lagi-lagi kita tidak memperdebatkan tentang definisi, sekalipun sesungguhnya itu harusnya didudukkan supaya tidak terjadi pembahasan yang ngalor ngidul yang tidak jelas. Radikalisme prinsipnya tentu salah satu di antara ujung-ujungnya adalah terorisme. Terorisme yang salah satu pilar utamanya adalah perilaku daripada Israel yang terus melakukan tindakan teror yang luar biasa terhadap Palestina dan tanah Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa. Luar biasa yang mereka lakukan. Tetapi Pak Menteri Agama kita tidak pernah mendengar membuat pernyataan apapun terkait dengan kejahatan dilakukan oleh teroris Israel itu. Dan kemudian dalam konteks di Indonesia ini misalnya yang sekarang ini juga berlaku, Pak Menteri salah satu tugas di Kementerian Agama tentu adalah menjaga moral bangsa, keberagaman yang menghadirkan moralitas yang berkeunggulan. Tetapi kita belum pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan terkait radikalisme kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok yang menodai moral dan agama, misalnya radikalisme dari kalangan pedofilis yang melakukan pemerkosaan terhadap dan atau kejahatan seksual pada anak-anak. Kemarin ada seorang pedofilis dari Perancis, korbannya 350 anak-anak Indonesia di Jakarta dan sekitarnya. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan radikalis dari kalangan pedofilia. Dan ini menyebar kemana-mana. Kemarin ditangkap kelompok LGBT.
kelompok gay yang melakukan pesta seks, dan itu ternyata sudah 6 kali mereka lakukan. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri menyampaikan kritik keras terhadap radikalisme yang menghancurkan moral dan menghancurkan etik dan menghancurkan etika beragama ini. Dan apalagi juga radikalisme terkait dengan masalah komunisme. Kita tahu bahwa komunisme dari PKI sudah terlarang. Tapi itu juga tidak pernah kita dengar Pak Menteri mempermasalahkan tentang komunisme, tentang PKI, radikalismenya komunisme. Dan tidak pernah itu kemudian dijadikan sebagai rujukan ketika misalnya Pak Menteri bicara tentang dan atau pintu-pintu penyebaran radikalisme melalui LGBT, melalui pedofilia, melalui penyebaran ideologi komunisme, separatisme. Kita tidak pernah mendengar itu. Yang kemudian muncul adalah tentang agama lagi, guru ngaji lagi, hafid lagi, iman sholat lagi, kemudian bahasa Arab lagi, kemudian ASN. Jadi ketika tadi Pak Ahmad menyampaikan yang narkoba pun tidak pernah disinggung. Padahal ideologi dan padahal Menpan RB bahkan pernah mengeluh bahwa ada tren baru di kalangan ASN, yaitu poliandri. Itu kan ideologi yang menyimpang dari ajaran agama. Itu juga nggak pernah disebut oleh Pak Menteri. Padahal harusnya yang pertama kali bicara itu adalah Pak Menteri Agama maksud saya. Jadi harusnya Menteri Agama kalau bicara tentang radikalisme janganlah berlaku tidak adil, dan apalagi dengan definisi yang tidak jelas. Perilaku radikal yang tadi kawan dari PDIP menyebut yang mungkin dilakukan oleh agama manapun juga, agama yang lain selain daripada Islam, tapi juga radikalisme ini bisa berlaku dan sudah terjadi dengan mereka yang melakukan pedofilia, yang mereka yang melakukan LGBT, yang mereka yang mengembangkan teror gaya-gaya Israel, komunis, dan kemudian pun juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tadi poliandri itu semuanya berangkat daripada ideologi radikal. Jadi harusnya kalau Pak Menteri akan menghadirkan agama yang rahmatan lil alamin, dan Pak Menteri mengatakan bahwa Bapak bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi Menteri Agama-agama, harusnya jangan umat Islam yang kemudian dipersepsikan sebagai dipojokkan, dipersekusi, dan atau kemudian dituduh. Harusnya Pak Menteri betul-betul berlaku adil untuk kemudian menyampaikan secara terbuka permasalahan yang terkait dengan masalah radikalisme. Dan saya menegaskan bahwa Islam bukan radikal, umat Islam yang harusnya saya pernah sampaikan dalam rapor pertama kali di sini dengan Menteri Agama bahwa Kementerian Agama itu dulu dibuat oleh pemerintah karena pemerintah berterima kasih dengan umat Islam, karena umat Islam mau berkorban merubah ketuhanan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitulah Pak Menteri, dan Pak Menteri pasti tahu ini. Jadi karenanya sekali lagi tentang radikalisme ini sebenarnya Pak Menteri betul-betul mengkoreksi diri, dan karenanya terkait dengan dan tidak mengulangi dan tidak lagi mengulangi kegaduhan dengan cara yang tidak adil semacam itu, karena itu menyakitkan umat, dan umat tidak suka dengan hal-hal yang tidak adil, yang menyakiti dan melupakan sejarah perjuangan mereka. Berikutnya ini terkait dengan masalah tadi yang kawan-kawan sudah sebutkan juga, yaitu tentang masalah sertifikasi dai atau penceramah bersertifikat. Pak Menteri, ini masalahnya juga terkait dengan ini selalu Bapak sampaikan, tetapi itu sebenarnya kalau kita di Komisi 8 dan kita menanyakan dalam program nomor berapakah adanya program sertifikasi dai ataupun pemberian sertifikat bagi dai, itu di program nomor berapa dan anggarannya berapa? Tidak ada dalam dalam anggaran yang diajukan tahun 2019 maupun 2020 dalam program prioritas tahun 2020 tidak ada program yang namanya pemberian sertifikat bagi penceramah atau penceramah bersertifikat, tidak ada. Dan apalagi, dan kalau itu tidak ada, kemudian kenapa diada-adakan? Anggarannya pun juga tidak disebutkan di sana. Terus itu anggaran dari mana? Dibiayai oleh siapa? Untuk kepentingan siapa? Sementara sekali lagi banyak hal yang terjadi dari isu ini adalah tadi kawan-kawan menyebutnya ada pembelahan. Bahkan ada kemudian kekhawatiran di kalangan para penceramah, dan sangat mungkin di kalangan mereka pun juga terjadi saling mencurigai, saling mempermasalahkan. Padahal tadi Pak Menteri sendiri menyampaikan bahwa tidak harus ada sertifikat untuk para penceramah dan tidak boleh mereka kemudian dilakukan tindakan persekusi. Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa tidak ada konsekuensinya apapun. Kalau tidak ada konsekuensinya apapun dan tidak harus, kenapa harus dibuat program Pak Menteri? Dan apalagi programnya tidak ada di dalam agenda yang disepakati dengan Komisi 8, tidak ada juga anggarannya yang ada yang disepakati Komisi 8, dan apalagi melibatkan pihak-pihak yang oleh umat bisa menghadirkan kecurigaan.
Kenapa melibatkan BNPT? Kenapa melibatkan BPIP? Seolah-olah para penceramah ini sudah kemudian dituduh sebagai terkait dengan radikalisme, terkait dengan terorisme. Yang terakhir Pak Menteri, saya apresiasi bahwa Pak Menteri juga menyampaikan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang tentang Omnibus Law. Jadi saya ingin menegaskan karenanya program sertifikasi tadi dihentikan saja dan tidak perlu dilanjutkan karena tidak diperlukan, toh juga tidak ada sanksinya dan bukan program yang disepakati. Terakhir terkait dengan RUU Omnibus Law tadi, Pak Menteri, saya sepakat dengan Pak Menteri yang menyampaikan bahwa undang-undang tentang pondok pesantren, undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu ada lex spesialis. Karenanya terkait dengan masalah RUU Omnibus Law itu mestinya tidak bisa dipakai untuk menghukum pesantren dan atau lembaga pesantren. Itu normalnya begitu Pak Menteri. Tetapi dari sisi aturan, dari sisi fakta hukumnya, pasal 81 dari RUU Omnibus Law itu ungkapannya sangat jelas bahwa penyelenggara pendidikan baik formal maupun non formal harus berbadan hukum dan bila tidak berizin maka akan dikenakan sanksi kurungan bisa sampai 10 tahun dan atau denda sampai 1 miliar. Pak Menteri, kata-kata pendidikan formal maupun non formal itu termasuk di dalamnya adalah pesantren dan pondok pesantren dan juga madrasah-madrasah termasuk yang swasta. Karenanya bila tidak ada koreksi terhadap pasal ini di tingkat lapangan bisa saja terjadi kemudian pemanaan yang kemudian memasukkan pondok pesantren sebagai bagian daripada lembaga pendidikan yang formal maupun non formal. Karenanya Pak Menteri, untuk melanjutkan pernyataan Bapak itu harusnya Bapak juga menyampaikan koreksi ataupun menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan atau kepada pihak terkait di DPR agar ditegaskan di sana bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal dan non formal dalam RUU Omnibus Law itu adalah bukan pendidikan yang diatur oleh undang-undang tentang pesantren. Jadi pesantren mempunyai undang-undang sendiri dan RUU Omnibus Law tidak mengatur tentang pesantren. Menurut saya itu perlu Pak Menteri juga sampaikan secara definitif, secara teksnya begitu, supaya tidak terjadi salah paham dan salah tafsir di tingkat lapangan. Tapi kalau itu dibiarkan, maka pernyataan tentang pendidikan yang formal maupun non formal itu secara undang-undang memang termasuk di dalamnya adalah pesantren. Jadi agar para kiai kita, pesantren-pesantren kita yang telah berjasa bagi Indonesia dan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah asing termasuk juga melawan PKI, itu agar kemudian mereka aman dan nyaman, maka penting betul untuk ada penegasan dari Pak Menteri yang kemudian masuk dalam Undang-Undang Omnibus Law itu bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal dan non formal dalam undang-undang ini adalah bukan pendidikan yang di bawah Kementerian Agama, bukan termasuk dengan pesantren. Atau dikoreksi dihilangkan saja Pak Menteri, bisa juga mengusulkan demikian. Cukup Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kali ini adalah kali terakhir Pak Menteri menyampaikan kontroversinya dan berikutnya tidak mengulangi hal-hal yang kemudian tidak membuat umat menjadi tidak nyaman. Pak Menteri, kita tahu bahwa Kementerian Agama itu bukan baru kali pertama punya menteri dari latar militer. Dulu ada Pak Trimiti Tahir, Masya Allah di mata umat sangat nyaman, sangat bagus. Dulu ada Pak Alam Sahratu Perwira Negara dan bahkan Allah itu memberikan pujian yang luar biasa dan apresiasi dari umat ketika beliau menyampaikan bahwa umat Islam memberikan hadiah terbesar bagi Indonesia, yaitu berupa perubahan sila pertama itu. Pak Menteri, Anda melanjutkan dari para tokoh itu dan hendaknya jangan kemudian hadirkan sesuatu yang membuat rakyat terus-menerus gaduh, tidak nyaman agar pernyataan-pernyataan dari Pak Menteri yang hadirkan ketidaknyaman di tingkat umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS. Kami ke meja pimpinan, silakan.